Balik lagi bersama gue di sini. Akhirnya ya, kali ini kita membahas yang kalian request nih, banyak banget dari dulu soalnya. Bahkan di Instagram gue bisa dibilang engagement gue paling tertinggi yaitu adalah di motor ini. Apa itu motornya? Jadi ini adalah CBR 900 SC28. Bisa kita sebut ini adalah the first Fireblade. Jadi sebelum kalian ngelihat CBR 1000 yang pada umumnya yang lain, ini adalah yang pertamanya. Jadi motor ini didesain sama Tadao Baba guys, tahun 92. Dia itu sempat ngedesain 6 generasi setelah ini. Itu masih dipegang sama Tadao Baba. Dan ini adalah yang pertama kalinya. Dan motor ini termasuk golongan dibilang sukses banget di era itu. Jadi dulu di eranya lagi kenceng-kencengan motor sama teknologi. Nah, kalau Tadao Baba mikir motor kok nggak malah main kenceng-kencengan dong, cuman nggak ada yang enak buat ditikung semuanya ya. Akhirnya Tadao Baba berpikir Tadao mengubah konsep itu semua dan bisa dibilang dia mengubah pandangan super sport pada masa itu ya. Dan ini dia motornya. Honda CBR 900 SC28 ini mempunyai bobot sekitar 185 kg. Sebenarnya hampir sama ya kayak kelas-kelas motor superbike yang 600 cc-nya ya. Nah, jadi tadinya itu waktu awal mulai motor ini dibuat masih pakai ring 17 nih depan belakang, ya kan? Terus habis itu karena waktu itu bobotnya masih memakan 195 apa 190 kilo gitu. Nah, mereka tuh mau enteng daripada yang lain. Akhirnya dia nyiptain ban yang nyusahin kita. Ini dia, ring 16. Emang ini nyusah, kenapa gue bilang ini nyusahin kita? Karena ring 16 ini nyari bannya sekarang setengah mati ya. Susah banget nyarinya. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau positifnya, ban ring 16 ini lebih fleksibel ya untuk kalian ngapa-ngapain, tapi bisa tank slap di saat push, kalau misalkan terlalu push the limit lah, asik. Oke, jadi motor ini menggunakan shock. Kalau mungkin kalian berpikir ini upside down, enggak, ini masih teleskopik. Jadi di saat itu Tadao Baba pengen motornya kan seringan mungkin kan. Jadi karena ring 16, abis itu dia melakukan request nih kepada Showa waktu itu buat ngebikin shock yang seenteng mungkin. Makanya dia lebih milih teleskopik, nggak milih upside down. Cuma dibikin konsep yang mirip banget sama upside down. Katanya biar alasannya nggak ketinggalan zaman katanya. Nah, ini sih kalau gue denger dari Tadao Baba sendiri ya. Jadi fungsinya si lubang-lubang kiri kanan ini biasanya tuh kan harusnya gunanya itu buat sirkulasi udara langsung ngedingin mesin ya. Jadi udara segar langsung ke mesin. Cuma kalau kata Tadao Baba sendiri alasannya biar keren. Dah gitu doang. Nah, fun fact kedua, Fireblade. Jadi sebenarnya itu adalah salah translate. Jadi sebenarnya dia itu mau nulisnya lightning. Itu cuman waktu di translate ke Perancis jadi salah. Jadi akhirnya inilah muncul ya Fireblade. Dan dipikir-pikir juga keren banget. Dan akhirnya namanya dipakai sampai sekarang. Dan buat kalian mau tahu, ini kata ada alasannya nih kenapa B-nya gede. B-nya gede itu maksudnya adalah Baba. Tadao Baba. Gitu guys. Oke guys, ini sorry ya, ada suara noise sedikit karena kita di luar. Nah, jadi motor ini didapat keadaannya mati. Cuma ya hal yang menariknya motor ini semuanya masih original loh. Sampai catnya semuanya masih original. Makanya ini kita pertahankan untuk nggak di, mungkin kalau kalian lihat di sisi-sisi sini ada yang retak dikit sama ada yang agak nguning. Nggak apa-apa, itu kita pertahankan karena catnya masih original. Bahkan kalau kalian lihat nih, baut-bautnya, windshieldnya, ini semuanya masih ori cuy. Dan jarang banget kondisi yang kayak gini. Waktu itu keadaan dapatnya nih sebelah kiri itu nggak original, si bagian saklar kiri ya. Waktu itu akhirnya gue ganti pakai punya NSR SP, sama persis soalnya. Cuman beda tombolnya nih, tombolnya yang lights high low high beam itu harusnya warnanya merah. Kalau si NSR SP ya, kalau ini harusnya warna hitam, jadi gue ganti deh warna hitam.
Oke, nah terus kenapa gue pertahanin juga? Karena stiker-stiker ini semuanya masih ada, sampai helmet holder kayak gini. Nah, kalau untuk Cyber 900, helmet holdernya stikernya cuma satu ya, itu cuma ada di sisi sini, gitu doang. Terus kalau kalian lihat, ini ada yang baut yang buat ngangkat barangnya itu, buat ngikat barang. Jadi sebenarnya kemarin nggak dapet nih keadaan kayak gini, cuma kemarin gue nemu tuh ada baut, sebenarnya sama ya, kayak punya CBR 150 yang karbu, yang Thailandnya. Nah, itu sama persis. Jadi dipakai deh di sini. Ini adalah hal yang paling lucu juga nih guys. Jadi di CBR 900 ini, gue bilang ini kayak jok matic. Nah, lucu banget kan? Kayak ada engsel gitu. Ini nggak bisa dicopot ya. Jadi ini kalau di 400 cc-nya kayak NC29-nya. Dan di sini dia mempunyai box yang cukup besar ya. Jadi kalian bisa naruh dompet, glove, HP. Jadi kalian nggak perlu tuh bawa tas lagi. Sebenarnya sih gitu aja sih. Nah, terus nih stiker-stiker gini aja masih ada nih di bagasi ya. Dan joknya masih asli warnanya, warna ungu gini yang sama kayak warna stiker ya. Udah susah cuy nyari ya cuy, pasti bakal belang kalau emang nggak ori. Oke, dia ini udah menggunakan knalpot Yoshimura yang di era CBR ini keluar ya. Gue lupa sih nama Yoshimura, mungkin RS3 atau apa, gue lupa sih sebutannya. Cuma yang buat kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah aja sih. Jadi kita bisa sama-sama nyari tahu ya ini knalpot dari Yoshimura apa. Dan knalpot orinya dia itu aslinya full hitam Dove, cuman ukurannya sama persis kayak gini. Nah terus kalau footstep semuanya dan lain-lain original semua ya. Depan pun juga masih original. Sen semuanya depan belakang Stanley original. Kalau kalian biasanya mungkin melihat yang penting sisi luarnya aja ori. Cuman menurut gue cockpit adalah yang paling penting. Ya kan, kayak kemarin tuh gue nge-oriin itu di bagian hand grip. Hand gripnya kemarin gue nggak tahu pakai punya apa. Cuman ini sama banget kayak punya Tiger. Jadi akhirnya gue ganti Tiger karena emang sama persis. Honda tuh gitu lucu yang ngeluarin. CBR 400 sama persis kayak Tiger. Ini juga sama persis kayak Tiger gitu sih. Itu untuk hand grip doang. Cuman kalau saklar kanan masih ori. Saklar kiri yang tadi gue bilang itu gue ganti. Sama ada gue ganti apa namanya cuk. Nah tempat cuk ini kemarin nggak ada. Cuma udah diganti lagi. Nah kalau untuk speedometer semuanya gue fungsiin lagi akhirnya. Jadi semuanya nyala, lampu netral nyala, oil sih sampai sekarang belum nyala sih, amit-amit ya, jangan sampai nyala. Terus side stand semuanya nyala. Dan hal yang paling gue concernin ketika motor itu nyala, pasti kayak lampu pengereman harus nyala, lampu rem depan, belakang semuanya nyala. Dan sekarang semuanya udah berfungsi seperti normalnya motor. Oke, kita langsung masuk ke test ride ini motor ya. Kuncinya masih asli loh. Nah, terus sama ini spion juga bisa dilipat ya. Nah, jadi kalau parkir di rumah motor kalian banyak, aman. Terus kita langsung nyalain aja ya motornya. Merdu banget ya suara Honda. Terbaik. Oke teman-teman, langsung aja kita coba motornya CBR 900 SC28. Kalian pada penasaran nih saya pasti sama test ride ya kan? Oke. Gue sih gak bakal amazed banyak ya, karena gue udah sering bawa motor ini. Jadi mungkin impresi gue bakal ya udah gitu aja. Tarikan emang bener ya, jadi tarikan lagi. Kalau apa handling tuh emang enak banget ya. Jadi emang nih motor sebenarnya berat, gue ngerasain ya. Cuman fun to ride aja. Jadi gue nggak ngerasa kayak berat karena mungkin dengan ring 16 ini ya kebantu ya. Asli lama banget gue nggak buat video kayak gini ya. Tuh, macet nggak ya depan? Kebiasaan bawa 1000 cc itu gitu ya.
Maksud gue kebiasaan bawa 400 cc. Jadi enak tuh, biasanya tuh geber bisa panjang buat RPM-nya. Cuman kalau di 1000 cc udah langsung dikit-dikit ngerem, dikit-dikit ngerem. Enak banget suaranya ya. Bulet. Maksud gue, kalau kalian yang biasanya itu pakai motor 1000 cc, yang kalau misalkan untuk yang sekarang ya pasti udah sangat enteng ya. Cuman di angkatannya ini tuh termasuk enteng banget, sumpah. Meskipun 185 kilo ya, tapi gue seneng, gue masih bisa napak pakai motor ini. Tuh, terlalu rame jalanannya teman-teman. Jadi kita coba di lurusan depan. Oke, yuk, mulai. Lupa. Sangat. Nggak tahu ya kedengeran apa enggak nih suara motornya. Ya yang jelas itu sih yang bisa gue kasih tau kalian ya. Kalau test ride sebenarnya sih nggak usah panjang-panjang banget ya. Ya udah itu aja sih teman-teman ya, pendapat gue sih. Jadi rangkumannya aja rangkuman. Jadi kalau menurut gue motor ini sangat enak untuk dibawa. 1000 cc ya maksud gue, 1000 cc yang sangat enak dibawa. Karena dengan pendeknya ini motor, jadi kaki gue bisa napak, gue nggak begitu capek. Dan gambotnya yang pas, cuma satu sisi nggak berat-berat amat. Ini motor terbaik sih. Ini pilihan tepat lah buat kalian yang mau pakai mobil jadul 1000 cc. Oke teman-teman. Oke, itu dia teman-teman. Kita langsung balik lagi ke kamera. Itu dia guys, selesai juga akhirnya ya test ride-nya. Dan di hari yang cukup sangat panas ini nyobain ini motor sangat enak banget. Dan bener kata Tado Baba, motor ini bener-bener enak banget untuk fun to drive, kata dia kan. Motor ini sangat fun to drive sih, karena dari motornya yang berat banget, cuman enteng banget dan fleksibel banget. Nggak enteng banget dong, fleksibel banget lah intinya. Gila, keren. Itu dia teman-teman. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.